Ya, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat momen kesempatan yang indah untuk kami boleh ada di tempat ini, mengkhususkan waktu kami dengan Tuhan, bersekutu, dan kami percaya Tuhan kami sudah menerima banyak pesan-pesan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menangkap sesuatu lagi secara khusus isi hati Tuhan tentang kerajaan Allah, yaitu tentang misi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan memotivasi bagi semua rekan-rekan muda di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya dari Pastor Maruli dan juga semua tim gembala dari gereja City Blessing yang luar biasa. Ya, saya percaya, saya merasa gereja City Blessing bukan gereja yang asing ya, karena banyak hamba-hamba Tuhannya saya kenal baik dan sudah melayani lama juga gitu ya, dan kita percaya kita adalah sama-sama di dalam tubuh Kristus ya. Nah, hari ini saya akan membawakan satu sesi ya. Di sini saya lihat mayoritas atau bahkan semua ya, anak-anak muda, generasi muda ataupun yang keluarga muda begitu ya. Sehingga bukan berarti kalau bicara misi ini buat orang tua kurang relevan, enggak gitu ya, tapi buat anak muda itu menurut saya kayaknya lebih semangat gitu ya kalau bicara misi kepada anak muda, karena kalau orang tua yang terlibat misi itu udah cukup banyak. Saya kalau pertemuan bidang-bidang misi atau lembaga misi itu kebanyakan yang rambut-rambut putih gitu ya, 50-60 tahun, tapi masih semangat luar biasa untuk ke suku-suku, ke bangsa-bangsa gitu loh, walaupun udah agak encok, udah agak ini gitu ya, tetapi mereka sangat semangat gitu. Tapi saya percaya kalau anak muda yang dibangkitkan itu lebih luar biasa. Saya kenal gereja saudara adalah gereja misioner, dan kita percaya kita mau bangkitkan lebih banyak lagi untuk gereja kita gitu ya. Nah, hari ini saya ada bersama dengan keluarga juga ya. Di sini ada adik ipar saya, Rindo ya, masih anak muda juga. Dan juga ini anak saya ya, Erlan. Ya, nggak terasa anak udah sebesar ini ya. Anak sekarang baru SMP aja udah tingginya hampir sama dengan saya gitu ya. Tapi kita semua sama-sama di ladang Tuhan juga melayani. Ya, di sini sedikit perkenalan singkat aja ya. Saya dengan istri saya itu orang Batak Jawa ya. Jadi cukup lengkap, kami punya suku. Anak saya ada 3 orang, Erlan 16 tahun tahun ini, Giona Kara 14 tahun, dan Lawrence 10 tahun. Jadi keluarga kami cukup lengkap dengan ada putra putri begitu ya, semua melayani Tuhan di bidang masing-masing, di gereja juga, di mana di sekolah pun terlibat pelayanan, karena kita memang komitmen untuk melayani Tuhan. Ya, pelayanan saya sebagai pendeta misi di GKRI Pondok Kopi ya, dan juga saya melayani sebagai wakil ketua 1 Sinode GKRI. Tadi Pastor Maruli bilang kita di komisi jaringan antar lembaga pengurus pusat PGLI, jadi mengkoordinasi lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga Injil yang ada di Indonesia ya, ada kurang lebih 65 lembaga. Juga pengurus nasional di Indonesian People's Network. Indonesian People's Network adalah jaringan misi nasional. Kalau saudara pernah lihat buku dari tentang suku-suku terabaikan yang warna hitam, itu adalah dikeluarkan oleh Indonesian People's Network. Saya selama 6 tahun sempat jadi wakil direktur, tapi saat ini melayani sebagai pengurus nasional dan Pokja, koordinator kelompok kerja bagian mobilisasi. Jadi memang bidang pelayanan saya. Juga fasilitator jaringan Doa Pemuda Nasional. Udah hampir 20 tahun saya di jaringan Doa Pemuda Nasional. Udah mau mundur tapi nggak diterima-terima kemundurannya. Jadi masih bantu, ya puji Tuhan. Sekarang kita ada di 60 kota di Indonesia. Jadi saya kalau keliling Indonesia selalu ketemu teman-teman muda ya di kota-kota, teman-teman jaringan Doa Pemuda gitu ya. Dan mereka sangat semangat, dan ya apalagi sekarang kita selama pandemi sering ketemu di Zoom, tiap hari kita ada doa tiap pagi namanya Calling Indonesia, setiap malam juga ada namanya Stop, dan banyak kegiatan yang lain. Dan saya sangat percaya bahwa anak-anak muda lagi mau dipakai Tuhan. Saya juga dosen di STT Presbyterian Indonesia, juga di bidang misiologi. Pendidikan saya S1 di Hukum Universitas Indonesia dan S2 saya di Magister Misiologi STT Presbyterian Indonesia. Ya, saya juga rencana tahun ini mau mengambil S3 bidang misi juga. Saya pengen memperdalam supaya lebih banyak orang-orang Indonesia yang bisa dimobilisasi untuk misi. Saudara,
Eh, saya mau cerita sedikit ya. Saya itu dari keluarga yang bukan, mungkin banyak orang kalau jadi hamba Tuhan biasanya karena papanya hamba Tuhan ataupun majelis gereja gitu ya. Saya mungkin tergolong dari keluarga yang biasa-biasa. Papa saya pun boleh dibilang bukan orang yang punya pendidikan yang tinggi ya. Papa saya tuh cuman lulus kelas 5 SD. Berarti kan nggak lulus SD ya saudara. Jadi nggak pernah terlibat pelayanan juga karena dia ya hanya pedagang kecil. Tetapi saya akhirnya terlibat dari pelayanan gitu. Nah, cuman meningkat lagi saya masuk di dalam pelayanan secara full time. Memang saya melayani itu sejak SMA ya. Jadi pelayanan pertama saya itu sekolah-sekolah. Saya paling punya hati itu pelayanan sekolah. Sampai sekarang pun saya masih ngajar di sekolah. Itu setiap hari Jumat ya, ngajar di satu sekolah di sekolah saya dulu gitu ya. Nah, tapi setiap kali dulu dengar tentang PI atau misi itu jujur saya kurang suka bidang itu, ya kan? Karena saya pikir itu bukan bidang yang pas buat kami gitu ya. Saya ini dari etnis Tionghoa ya kan. Kayaknya kurang pas juga melayani hal-hal seperti itu. Apalagi bicara suku bangsa gitu ya. Kita kan dari kecil tuh udah kayak terisolasi gitu loh dengan etnis kami sendiri gitu ya. Sehingga rasanya kurang punya hati seperti itu. Jadi kita melayani di kalangan kita lah, orang Kristen, di sekolah kita, di gereja kita gitu ya. Sehingga saya ingat waktu itu saya ikut satu konferensi pemuda remaja gereja tahun 2000. Waktu itu saya masih baru lulus SMA gitu ya. Kemudian saya ikut dan saya lihat ada beberapa anak muda diutus sebagai misionari ke luar negeri gitu ya. Itu bagi saya tuh aneh itu. Dalam hati saya gini, ngapain sih kamu pelayanan sampai ke luar negeri gitu ya? Ngapain kamu pelayanan sampai ke pulau-pulau? Apa nggak ada jiwa-jiwa di sekitar kita, di sekolah kita, di kampus kita? Apa nggak ada jiwa-jiwa? Itu konsep saya yang lama. Dan saya waktu masuk gereja, dulu saya sebelumnya di gereja yang lama, gereja Mega Church. Cuma karena saya pindah rumah, saya pindah ke gereja saya. Dulu gereja kami masih kecil, masih 2 ruko ya. Waktu itu dan tetapi khotbahnya itu soal tentang penginjilan. Karena kita gereja Injili kan, anggota PGLI kan gereja Injili. Sebelumnya bukan gereja Injili, jadi saya pikir gak pernah dihotbahin penginjilan. Tapi waktu masuk gereja Injili, kok khotbahnya penginjilan terus. Pernah 1 kali 3 bulan temanya penginjilan gitu ya. Bagi saya itu sesuatu yang rasanya, aduh kayak, kok kayaknya jemaat tuh dituntut untuk memberitakan Injil. Itu kan tugas hamba Tuhan, ya kan? Seberapa banyak orang Kristen punya pikiran seperti itu? Berapa banyak orang punya pikiran seperti itu? Penginjilan aja kita susah, apalagi misi, betul kan? Itu pandangan lama saya, tapi saya juga heran ya kalau dipikir-pikir gitu ya, tanda kutip nih keracunan apa gitu kan, kok tiba-tiba saya malah bisa terlibat di bidang penginjilan bahkan misi. Jadi ceritanya waktu saya sekolah ya, saya kuliah, saudara, saya tuh sebenarnya dulu pengen sekolah teologi ya, pengen masuk sekolah STT, tapi Tuhan arahkan malah ya sekolah biasa. Dan saya puji Tuhan karena dapat lulus UMPTN ya, zaman itu kan namanya UMPTN, jadi saya masuk sekolah di sekolah hukum. Tapi saya ingat waktu saya kuliah, ada teman saya yang ngeledekin. Mungkin apakah ledekannya ini bersifat nubuatan ya, bisa juga ya. Saya masuk jurusannya hukumnya hukum internasional. Terus dia bilang ini, kamu tuh gak cocok jadi diplomat. Dia bilang, kan salah satu hukum internasional bisa jadi diplomat gitu ya. Kamu gak cocok jadi diplomat, kamu tuh cocoknya diplomat kerajaan Allah, dia bilang gitu. Jadi saya tuh pikir apa sih maksud dia gitu ya. Tapi mungkin ada benernya juga yang dia omong. Nah, satu kali waktu saya kuliah, waktu itu saya tuh dari keluarga sederhana, miskin, walaupun kuliahnya di kuliah negeri, bayarannya murah, tetap aja saya sering kurang uang. Kadang orang tua saya gak bisa kasih uang, jadi saya bukan dari keluarga yang berada gitu ya. Sehingga pikiran saya apa, kalau saya lulus kuliah, apalagi hukum UI ya, lumayan ya. Masuk di pada zaman itu kan, bidang hukum kan ya lumayan penghasilannya. Saya kalau lihat teman-teman saya alumni ya, semua makmur semua lah gitu kan. Karena lawyer rata-rata. Tapi waktu itu, saya ingat waktu itu teman baik saya yang akhirnya menjadi istri saya sekarang gitu kan. Waktu itu dia sekolah di Singapura, sekolah Alkitab. Istri saya juga sarjana ekonomi, tapi dia sekolah Alkitab di Singapura. Dia teks saya, kirim dulu masih SMS apa BBM gitu ya. Dia bilang gini, Ricky, saya waktu itu saya ingat saya lagi ngerenung gitu ya. Saya kadang-kadang tuh kuliah pun gak bawa uang gitu ya, gak ada uang buat makan dan yang lain. Tapi saya lagi ngerenung gitu. Terus tiba-tiba saya didapat teks dari teman saya itu yang lagi kuliah sini. Dia bilang gini, Ricky, kamu persiapkan diri untuk jadi alat Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Dibilang gitu. Jujur dalam titik itu saya pikir rasanya itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Rasanya itu ngapain saya pikir gitu kan, bicara seperti itu. Tetapi saudara, ya itu balik lagi. Kadang-kadang kata-kata teman kita, doa teman kita bisa jadi nubuatan buat kita ya. Apalagi saudara tadi ya katanya udah dinubuatin sama hamba Tuhan kan. Dari Amerika lagi luar biasa saudara, itu jangan disia-siakan.
Artinya apa saudara? Saya percaya yang mungkin kita anggap gak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Amin. Dan semakin hari, semakin kesini saya semakin memahami memang hati Tuhan adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang bukan hanya di antara kita aja. Ya. Betul di antara kita masih banyak yang membutuhkan. Apakah semua keluarga kita udah selamat? Kan belum, betul ya? Ini ada adik ipar saya, kami keluarganya setengah Kristen, setengah ya seberang. Mereka ya walaupun kami sangat toleransi, tapi masih belum diselamatkan. Kami punya tetangga masih banyak Kak, masih banyak. Tetapi apakah artinya itu kita nggak pergi ke tempat yang lain? Dan saudara, pekerjaan misi kalau kita baca di dalam Matius 9, ini salah satu ayat yang kalau saudara baca ulang-ulang, ini akan sangat membangkitkan semangat kita. Karena inilah pelayanan Yesus, ya kan? Pelayanan Tuhan Yesus. Kita kan katanya mau jadi seperti Yesus, ya kan? Kalau mau jadi seperti Yesus, harusnya kan pelayanannya juga melakukan pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Saya percaya Yesus itu pelayanannya bukan duduk di gereja atau jadi WL atau jadi pengkhotbah atau jadi ini gitu ya, bukan salah, itu semua baik. Tapi pelayanan Yesus kan bukan itu, betul ya? Bahkan kalau Yesus khotbah itu bukan karena ada schedule-nya saudara, kayak pendeta-pendeta zaman sekarang. Hari ini khotbah di mana, besok di sinode mana, besok di sinode apa gitu ya. Sinode ternyata di Indonesia tuh banyak, saya udah khotbah tuh. Kadang-kadang nama sinodenya, nama gerejanya pun kita ya unik-unik gitu ya. Tapi Yesus nggak seperti itu saudara. Yesus pergi kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, Yesus itu bukan pendeta seperti saya atau Pastor Maruli yang punya jabatan gelar. Yesus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk menjangkau yang terhilang. Dan dia merekrut para muridnya bukan dari kalangan imam atau bukan dari kalangan mungkin anggota murid para rabi, bukan. Ada nelayan, ada pemungut cukai, ada macam-macam gitu ya, dari berbagai latar belakang. Dilatih, dibina untuk menjadi apa? Penjala manusia. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari semua kita, mau ikut retreat, ikut kelas pemuritan, ikut seminar-seminar, ikut macam-macam gitu ya, diperlengkapi. Tujuan kita tuh untuk menuai jiwa-jiwa, amin. Saudara, untuk Alkitab kan bilang para pemimpin gereja, para rasul, nabi, guru itu memperlengkapi supaya kita melakukan pekerjaan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita melihat sini, kalau kita baca di dalam Matius 9 ayat 35 dan seterusnya itu, kita lihat bagaimana hati Yesus berbelas kasihan. Ya, saya coba bacakan beberapa ayat di nats ini. Ini saya kalau baca nats ini selalu saya baca ulang-ulang dan selalu jadi berkat ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, ini satu seruan Yesus yang harus kita jawab sampai hari ini, gitu ya. Kita kan seringkali pengen doa kita dijawab oleh Tuhan. Sekarang seruannya Yesus harusnya juga menjadi kerinduan kita untuk menjawab. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Benar gak saudara? Benar. Saya sangat antusias ya. Dan memang karena saya dapat banyak pesan Tuhan secara khusus. Nubuatan tuh banyak banget gitu ya. Sekarang tinggal kita praktekkan lah gitu ya. Tapi saya senang gitu kalau terima nubuatan, terima janji Tuhan. Tapi saya sangat antusias, kenapa? Karena kita sedang ada dalam satu periode yang menentukan saudara, ya kan? 10 tahun yang akan datang ya, itu tahun 2033 ya. Ya, dan gereja seluruh dunia akan memperingati ulang tahun kematian kebangkitan Yesus, termasuk juga Pentakosta di mana gereja lahir yang ke 2000 tahun, betul ya? Karena kan diperkirakan Yesus itu mati bangkit itu kurang lebih tahun 33 Masehi. Artinya 2000 tahun. Coba kita bayangkan gini, udah 2000 tahun Tuhan Yesus mati, bangkit dan mencurahkan rohnya. Berapa banyak orang yang masih belum kenal dia? Berapa banyak suku bangsa yang belum mengenal dia? Ini menjadi beban dan tanggung jawab kita. Saya juga dulu pikir gini, saya seorang anak muda. Pada waktu itu saya masih waktu saya terima pesan Tuhan ini masih umur 20-an gitu ya. 21, 22, saya pikir ngapain saya mikirin itu. Tapi semakin saya renungkan firman, dan saya semakin mengerti hati Tuhan, saya baca seluruh Alkitab dan saya lihat semua itu tentang hati Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ya. Kalau saudara baca itu hati Tuhan kepada bangsa-bangsa. Sekarang saya lagi ngajar di kelas di sekolah STT saya itu semester ini saya ngajar tentang
eksposisi kitab nabi-nabi kecil, mulai dari kitab Hosea sampai kitab Maleaki. Saya lihat semua kitab itu bicara hati Tuhan kepada suku-suku bangsa. Allah rindu supaya mereka berbalik kepada Allah dan bertobat. Baik itu ada bangsa Israel, bangsa Yehuda, ada bangsa Moab, ya kan? Termasuk bangsa Asyur, yaitu Niniwe. Ya, minggu lalu saya baru ngajar kitab Yunus. Itu hati Tuhan jelas banget, saudara. Jadi kalau baca seluruh Alkitab, kita melihat bahwa kadang kan kita baca Alkitab cuman kita kutip yang kita suka aja ya. Yang cocok gitu, yang enak kita ambil. Padahal kalau kita lihat isi hati Tuhan itu seperti itu. Ya. Bahkan amanat agung Tuhan Yesus kan arahnya ke sana, ya. Jadi saudara, pekerjaan memberitakan Injil atau kabar baik adalah tugas besar yang harus diselesaikan oleh gereja atau umat Tuhan. Ini menjadi tantangan buat kita. Saya pikir dalam 10 tahun ke depan, dekade ke depan, 1 dekade ke depan, ini jadi tantangan buat kita. Saudara, dalam 10 tahun kan masih kuat ya, masih muda ya kan. Saya kemarin ikut satu konferensi online yang bahas tentang hal gini, 10 tahun ke depan kita mau buat apa gitu ya. Mereka memang ada pertemuan onsite-nya nanti bulan Juni di Amsterdam. Tapi saya ikut yang online-nya, saya pikir saya sangat terbakar gitu. Walaupun yang ngomong kebanyakan orang-orang tua, tapi mereka masih semangat gitu ya. Gimana 10 tahun ke depan. Minggu lalu saya ikut pertemuan 100 tahun Hari Pentakosta di Indonesia. Pertemuannya di Sentul SICC ya. Itu Pak Pendeta Insinyur Niko bilang gini, saya umur saya 74 tahun. Dia bilang, 10 tahun lagi saya percaya saya masih sehat gitu ya. Saudara sehat juga ya. Ada Pak Rahmat Manulang, ada Pak Iman Santoso, di situ ada Pak Daniel Panji. Bilang kita sehat. 10 tahun lagi kita akan merayakan 2000 tahun Pentakosta gitu ya. Beliau yang udah 74 tahun masih semangat, saudara. Saya punya beberapa kenal hamba Tuhan udah 80 tahun, 85 tahun masih semangat luar biasa. Lah kita yang masih muda gitu ya, kita percaya kita lebih semangat, amin. Kita masih kuat untuk berjalan dan melangkah. Dan kita ini adalah finisher generation ya. Saya sih percaya di generasi ini kita akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ya. Tanda-tandanya, hitung-hitungannya tuh sebenarnya udah kelihatan. Kalau kita sharing, brainstorming, sebenarnya ini hitung-hitungannya udah kelihatan. Kalau kita benar-benar konsisten ya. Kalau kita benar-benar fokus, kadang-kadang iblis itu menghilangkan fokus kita bukan dengan hal-hal yang duniawi, tetapi menghilangkan fokus kita kepada hal yang utama, hal yang prioritas. Ini adalah proyek tingkat dunia yang lebih besar daripada proyek manapun ya. Ini yang membuat saya bergairah dan saya pikir saya nggak merasa rugi, saya kehilangan mungkin proyek dunia ataupun saya mungkin nggak terlibat proyek-proyek yang di dunia ini, tetapi saya melihat ini proyek yang besar, saudara. Ya, dan adalah suatu kehormatan, privilege kalau kita terlibat dalam proyek besar ini, amin. Saudara adalah orang yang terpilih hari ini ada di sini untuk mendengar dan untuk bersama-sama bergandengan tangan masukin proyek Tuhan yang besar, amin. Rasanya nggak ada kerinduan yang terbesar dalam hati kita selain ikut terlibat di dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kan kalau kita udah jadi orang percaya, hidupku bukan aku lagi, betul ya? Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Saya ingat dulu waktu masih masa-masa sekolah atau kuliah tuh, kalau retreat ada sesi pengutusan atau sesi penyerahan, ada satu lagu yang terkenal, lagu lama ya. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Itu langsung nangis gitu ya. Gue sedih gitu ya. Tapi benar ya, Tuhan bukan tentang mimpiku lagi. Saya selalu bilang mimpi Tuhan tuh lebih penting daripada mimpi kita, betul ya? Saya percaya semua saudara punya mimpi, harus punya mimpi. Tapi mimpi Tuhan jauh lebih penting, saudara. Dan yang lebih penting gimana kita mensinkronkan mimpi kita dan mimpinya tuh Tuhan, ya. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa. Mengapa proyek ini penting? Pertama karena proyek ini diberikan secara langsung oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid. Sekarang kan saudara zaman online ya. Saya kemarin mikir gini, agak konyol saya pikirnya gini ya. Saya kadang karena saya bergerak di misi, saya tahu data-data misi termasuk Indonesia gitu ya. Kadang-kadang gemes juga gitu kan. Tuhan kalau kayak gini caranya, kalau mau jujur kalau kita balik 10 tahun ke belakang, terus kita hitung 10 tahun ke depan, kalau masih cara hidup kita sebagai orang Kristen dan gereja kayak gini cara pelayanannya, 10 tahun ke depan kayaknya nggak kecapai itu. Tapi ya ini, saya tadi pasti ingat revolution, saudara ya. Kita butuh spiritual revolution. Gimana caranya kita jangan mengulangi tanda kutip kesalahan daripada generasi sebelumnya. Mereka luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kita harus lebih lagi, saudara. Kita harus berlari lebih cepat, amin. Jadi bagaimana ke depan kita melangkah? Saya kadang ya karena gemes saya pikir, Tuhan kenapa sih Tuhan gak turun tangan gitu ya. Misalnya contoh gini saudara ya. Kan sekarang zaman online. Waktu kita online live streaming,
semua dunia bisa dengar gitu ya. Kan kemarin baru-baru ini ada klub-klub musik, grup musik itu ya salah satu namanya Blackpink ya. Dia keluarin satu lagu aja satu hari udah puluhan juta orang. Saya lihat kemarin udah 100 juta, satu minggu udah 100 juta orang lihat seluruh dunia, betul kan? Itu baru satu grup Blackpink tuh. Ini gak semua yang suka Korea kan? Atau grup yang lain lah. Bahkan sekarang ada satu video di YouTube, itu video anak-anak ya, judulnya Baby Shark, ya kan? Itu yang nonton sudah 11 miliar, bayangkan orang dunia aja cuma 8 miliar tapi dia nonton 11 miliar, gitu kan? Tapi seandainya saudara ya, terjadi misalnya, Tuhan Yesus bikin live streaming, hari Paskah besok, langsung dari sorga diumumkan ya. Yesus akan jadi pembicara langsung, seluruh gereja seluruh dunia harus nonton. Saudara kira-kira pecah gak itu? Tembus gak miliaran penonton? Pasti tembus ya. Yang gak Kristen pun mau nonton. Kayak pikir-pikir kenapa sih Tuhan gak lakukan itu aja gitu ya. Atau gak usah Tuhan Yesus lah, malaikat Gabriel atau Mikael gitu ya. Live streaming langsung dari sorga gitu kan, gak pernah terjadi kan? Itu saya yakin tuh, semua akan takut gitu ya. Gemetar, gak usah panjang-panjang khotbahnya, bertobatlah gitu ya. Kerajaan Allah sudah dekat, atau dikasih lihat sedikit lah klipnya neraka kayak gimana gitu kan. Percaya kepada Yesus gitu. Kenapa Tuhan gak lakukan itu gitu ya. Ya ini memang kalau secara teologis bisa kita tinjau ya. Tapi memang intinya gini, memang Tuhan pilih kita, Tuhan mau pakai kita. Itu udah sistemnya Tuhan, amin. Tuhan mau pakai kita ya. Tuhan kenapa mau pakai saya sih? Ya saya mau pakai kamu ya. Kadang kan banyak hamba Tuhan di Alkitab protes ya, kenapa harus saya sih Tuhan? Tetapi Tuhan bilang memang saya maunya kamu gitu ya. Yunus Tuhan mau pakai terhadap satu kebangunan rohani yang besar namanya Niniwe. Dia pikir kenapa harus saya, kenapa nggak yang lain? Tapi Tuhan bilang harus kamu ya. Kalau bukan kamu nggak bisa gitu ya. Walaupun kamu bandel nggak taat, tapi Tuhan balikin lagi kepada panggilannya. Saudara, memang harus kita, amin. Kita ada untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini diberikan langsung, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku ya. Itu perintah Tuhan bukan hanya bagi para murid pada waktu itu, tapi pada kita juga. Semua bangsa, kan bahasa aslinya pantata etne, artinya semua suku bangsa saudara ya. Secara geopolitik hampir semua negara di dunia udah ada orang percaya. Ya memang ada 1-2 negara lah mungkin yang hampir gak ada orang percaya. Tapi kalau secara suku bangsa itu masih banyak sekali. Ada ribuan suku bangsa yang masih belum percaya. Bahkan saya pernah pergi ke beberapa suku di Indonesia yang benar-benar tuh masih 0% orang percaya. Ada satu suku di daerah Sumatera saya pernah datang, kita doa keliling di situ, memang sudah ada utusan misi ya. Itu penduduknya 60.000 orang, orang percaya 0. Bayangkan, 60.000 itu kalau satu stadion itu penuh ya. Kalau satu stadion runtuh 60.000 binasa semua, bayangkan gimana. Kemarin Kanjuruhan aja meninggal 700-an orang aja semua udah berduka kan. Bayangkan kalau puluhan ribu orang. Artinya ini adalah proyek yang Tuhan berikan sendiri. Kemudian berikutnya adalah proyek ini menentukan nasib sejumlah besar orang di dunia saudara. Ya, kita udah merayakan Paskah berapa puluh tahun mungkin. Natal berapa puluh tahun. Saya kalau Natal ya, dulu saya kan sering nyanyiin lagu dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dulu saya pikir lagu itu memang kenyataan. Tapi menurut saya itu lagu sebenarnya lagu profetik. Lagu profetik. Karena dalam kenyataannya kalau kita lihat data misi, masih banyak pulau atau bagian benua yang bahkan nggak ada gereja, nggak ada orang percaya. Ya, masih banyak saudara. Pulau-pulau di Indonesia ini yang berpenghuni ya masih banyak. Ada puluhan, mungkin ratusan pulau yang sama sekali nggak ada orang percaya di situ, ya. Yang sama sekali Injil belum diberitakan di situ. Jadi masih banyak orang yang perlu nasibnya itu ditentukan oleh proyek misi Allah ini. Yang ketiga, kenapa proyek ini penting? Karena proyek ini sangat membutuhkan banyak sumber daya dan dana. Ya, jujur, sumber daya dan dana ini sangat luar biasa. Ya, kita butuh banyak tenaga. 2 minggu lalu ada seorang hamba Tuhan dari Central Mission Mobilization Amerika. Beliau mengatakan menurut riset dari mereka, ya mereka pas datang ke Jakarta ke gereja, kunjungin gereja kami, dibilang minimal dibutuhkan ke depan ini 100.000 utusan misi jangka panjang, ya, yang benar-benar missionary. Kalau 100.000 missionary berarti kan pendukungnya berapa banyak? Dulu abad ke-19 ada satu gerakan namanya Student Volunteer Movement, dimulai dari kampus-kampus saudara. Kalau sekarang kita dengar Asbury Revival atau yang lain yang gerakan kampus itu abad 19 ada namanya Student Volunteer Movement. Melalui gerakan ini akhirnya dalam berapa puluh tahun gitu ya,
Ada 20.000 orang yang diutus ke bangsa-bangsa dan 80.000 diantaranya mendukung pengutusan misi. Jadi orang-orang yang termobilisasi untuk misi. Jadi kita membutuhkan dikatakan minimal kemarin 100.000 orang dari seluruh dunia. Ya, dan dinubuatkan dan didoakan katanya dari Indonesia itu 30.000, saudara. Wah, banyak ya. Besar, tapi sebenarnya nggak mustahil. Ya, karena orang Kristen di Indonesia cukup banyak, salah satu terbesar di Asia, saudara. Memang kita negara mayoritas penduduknya ya bukan Kristen, tetapi orang Kristen di Indonesia ini salah satu terbanyak di Asia ya, selain China dan India mungkin. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini proyek ini membutuhkan sumber daya dan dana. Ya. Jadi kita butuh kerjasama secara holistik di semua bidang. Proyek yang lain itu penting, saudara. Semua proyek penting. Saya sangat mendukung proyek apapun. Ya. Sebentar lagi kita mau pemilu 2024, gitu kan? Siapa yang jadi pemimpin akan menentukan arah bangsa ini, betul kan? Penting nggak? Penting. Tapi mau siapapun kayak pemimpinnya, mau apapun partai yang menang, amanat agung terus tetap jalan, betul nggak? Apakah di negara-negara yang tertutup, di negara-negara yang bahkan pemimpin yang menolak penginjilan, apakah di situ amanat agung nggak berjalan? Kan tetap berjalan. Artinya proyek ini proyek yang sangat penting. Ya, ada kemarin ya kita baru ngelewatin proyek namanya WHO itu gimana menangani yang namanya COVID. Ya saya lupa angkanya berapa juta orang yang mati karena COVID, saudara. Ya, tapi kalaupun COVID nggak ada, saudara, kalaupun COVID nggak ada, orang yang mati tanpa Kristus tetap ada nggak? Tetap ada. Ya, kalau mati karena COVID, tapi dia udah terima Yesus, ya puji Tuhan, tetap ketemu Yesus, amin. Saya tuh ngalamin pengalaman yang kurang enak juga sebenarnya. Akhir 2020 saya kena COVID, termasuk lama saya sama anak saya ini juga kena. Kami saya isolasi 38 hari ya, dirawat di rumah sakit terus isolasi 38 hari. Di saat itu, ya di masa itu, orang tua rohani kami, ya pemimpin pendiri gereja kami itu dipanggil Tuhan. Jadi saya nggak bisa menghadiri pemakamannya. 2 minggu setelah itu papa kandung saya dipanggil Tuhan. Sementara saya diisolasi COVID dan nggak bisa kemana-mana. Waktu itu papa saya meninggal di Pekanbaru. Sampai sekarang pun saya belum pernah kunjungin makam papa saya, belum sempat. Sedih ya, kehilangan bisa sama mereka nggak ketemu. Tapi kita kan nggak terlalu khawatir karena mereka udah bersama Bapa di sorga, betul gak? Tinggal tunggu waktu aja, ntar juga ketemu lagi, ya. Sedih sih sedih, tapi sebentar aja ketemu. Ya kalau sempat ke kuburannya puji Tuhan, tapi kan nggak menentukan. Tapi kita punya teman nih, dia sehat-sehat, dia baik-baik, gak kena COVID. Tapi dia dipanggil Tuhan, dia belum punya Yesus ya, gimana? Waktu ini ada Rindo ya, waktu itu Rindo bilang, Bang, kita ada satu orang meminta didoain ya waktu itu ya. Seorang bapak yang masih muda tapi dia sakit begitu luar biasa. Itu udah malam saya ingat ya, saya sama istri saya bilang, aduh gak bisa besok ya, karena kan udah malam begini gitu ya, rumah kita kan jauh gitu ya. Tapi saya pikir kita doa. Akhirnya saya kesana, bapaknya masih umur 40-an gitu kali, 49, dia orang Kristen sebenarnya, tapi dia ya belum kayak kita yang Kristen lahir baru. Waktu itu berat badannya 30 kilo gitu ya, 30 kilo. Jadi udah inilah, tapi ya istilahnya gitu, meninggal enggak, bertahan hidup juga ya gitu. Akhirnya kami doakan, memang dia udah gak bisa ngomong, tapi dia masih bisa respon. Jadi kita ngomong, dia masih bisa respon, masih bisa dengar. Kita ajak doa, dia masih, akhirnya saya injili, terus tantang terima Tuhan Yesus. Ya saya berdoa untuk kesembuhan, betul, itu penting saudara. Tapi yang utama adalah juga berdoa untuk supaya dia mengenal Yesus secara pribadi. Saya doakan, dia respon, memang dia nggak bisa ngomong ya, tapi dia respon, dia nangis, menurut saya dia respon gitu ya. Kita doakan, ya kita percaya, tetap kita berharap dia sembuh, tapi yang paling penting saya pikir dia udah terima Tuhan Yesus. Ya, besoknya Rindo kabarin ya, Bapak itu udah dipanggil Tuhan, betul kan? Coba kalau seandainya telat 1 hari aja gitu kan, itu kan 1 jiwa ya, berharga, betul gak? Betul tubuhnya sakit, tapi waktu dia sembuh, waktu dia sudah dipanggil Tuhan, dia disembuhkan, ngalamin tubuh kemuliaan bersama Bapa di sorga, amin. Artinya 1 jiwa itu begitu berharga saudara. Sementara berapa banyak orang ada di lembah penentuan, ya. Bahkan yang terakhir, proyek ini akan menentukan akhir dari zaman. Kalau kita belajar eskatologi,
Itu tanda terakhir daripada kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya gampang. Kita nggak usah susah-susah dengan berbagai teori ya. Ada atrip, pretrip, amil, premil dan lain-lain lah. Tetapi yang paling ujung daripada tanda kedatangan Yesus adalah di Matius 24 ayat 14. Boleh satu orang baca Matius 24 ayat 14. Ini ayat yang sangat penting ya. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Silakan satu. Dalam firman Tuhan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, ya kan? Jadi jangkauan Tuhan ada seluruh dunia. Saya punya anak yang kecil masih 10 tahun, dia pernah bilang waktu kami habis pertemuan dengan hamba Tuhan dari JDPN, dia bilang, "Pak, aku pengen jadi cita-citaku 3. Mau jadi pendeta, pengusaha, sama astronot." Saya bilang, apa hubungannya ya? Pendeta, pengusaha, astronot. Ternyata dia bilang, karena aku punya cita-cita Pak, mau bikin gereja di bulan. Dia bilang gitu ya. Bagus sih, tapi saya bilang sekarang belum perlu. Karena Tuhan mengasihi seluruh dunia, bulan belum ada orang gitu ya. Kalaupun besok ada tinggal di bulan ya mungkin masuk juga gitu ya. Tetapi kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini sejajar dengan Matius 28 tadi, semua bangsa, pantata etne, semua etnik yang ada di dunia. Sesudah itu barulah tiba ke sudahannya. Sebenarnya rumusnya gampang ya. Saudara nggak usah capek-capek belajar kedatangan Tuhan yang sampai ribet-ribet, tanda-tandanya lah begini-begini nih. Tetapi bagaimana? Ya artinya bagus belajar itu, tapi harus arahnya ini gitu ya. Gimana menyelesaikan ini, baru yang lain itu akan terjadi. Sesudah itu barulah tiba ke sudahan. Jadi sebenarnya kita punya peranan untuk dalam penyelesaian daripada zaman ini, ya. Nah, oke. Saudara bicara proyek, waktu kita mau buat proyek sih, mungkin kalau ada yang kontraktor atau yang punya proyek gitu ya, kita biasanya harus hitung-hitungan dulu. Alkitab kan juga ngajar kalau kamu punya proyek, hitung dulu, ya. Jangan sampai proyekmu uangnya udah habis, tapi proyeknya belum jadi gitu ya. Jadi kita hitung, makanya saya bilang di sini count ya, bicara hitung ya. Kita hitung. Nah, apa count itu? Ya ini kalau kita baca Matius 9 itu 35 dan seterusnya. Yang pertama compassion, ini yang paling penting Saudara. Belas kasihan adalah modal utama yang harus senantiasa kita miliki untuk memulai dan menyelesaikan proyek besar ini. Saudara, sampai Tuhan belum menyentuh hati kita, Roh Kudus mengerjakan hati kita, nggak akan kita punya hati berbelas kasihan, hati misi, nggak akan ya. Dari jutaan orang Kristen di Indonesia ini berapa banyak yang benar-benar Kristen amanat agung gitu ya, yang ngerti amanat agung. Semua gereja tuh pasti kalau baca di tata dasarnya pasti ada tuh amanat agung. Saya pernah mengunjungi satu gereja, ya kita nggak boleh menghakimi tapi saya contoh aja. Di depannya ada tulisan, "Pergilah jadikan semua bangsa muridku." Terus saya ngobrol-ngobrol dengan pengurus gerejanya. "Bu, di sini ada jam doa gak Bu?" Oh, dia bilang gini, karena waktu itu kan promosi jaringan doa ya. "Terus di sini ada pemuritan gak Bu?" Ngobrol-ngobrol. "Nggak ada Pak." Gitu. "Oh, tapi itu kan temanya tentang pemuritan." "Ya itu kan cuma tulisan doang." Kadang-kadang banyak gereja kayak gitu, namanya keren gitu ya, namanya luar biasa, tetapi nggak dijalankan visinya. Saudara punya gereja ini kan namanya luar biasa ya, Jakarta City Blessing, berkat bagi bangsa. Jadi memberkati kota, memberkati bangsa. Tapi apa arti sekedar sebuah nama gitu kan? Ada gereja namanya mungkin yang ada nations atau mission atau apalah gitu ya. Tetapi saudara, kita butuh sebuah compassion, dan compassion ini nggak bisa lahir karena sekedar informasi. Saudara dengar khotbah saya atau dengar khotbah orang lain, nggak bisa sekedar informasi ya. Saudara harus minta hati Tuhan ya. Hati Tuhan, bukan sekedar rasa kasihan atau belas kasihan sekedar iba gitu, tapi hati Tuhan yang dalam, yang menguasai seluruh hidup kita, yang nggak mungkin membuat kita nggak bergerak, bahkan bisa-bisa membuat kita mungkin nggak tidur memikirkan hal itu ya. Wah, gimana Tuhan, seperti Nehemia ya, dia nggak bisa tidur, nggak bisa tenang mikirin tembok Yerusalem ya. Kita nggak bisa tenang saudara mikirkan gimana Tuhan sampai setiap bangsa datang kepadamu ya. Sampai hari ini ada begitu banyak gereja di Indonesia. Kita di PGLI itu gereja Injili sinodenya ada 90 lebih. Kalau total itu 323 sinode, bayangkan.
banyak saudara. Di Indonesia itu ada 60 sampai 70 ribu gereja lokal. Artinya begitu banyak ya. Sementara suku terabaikan itu 130-an. Artinya sebenarnya bisa kan. Tapi masalahnya apakah kita punya belas kasihan? Apakah kita benar-benar hati kita dikuasai oleh hati Tuhan, punya kerinduan yang dalam? Saya 2 minggu lalu setelah saya ikut satu pertemuan profetik di satu hotel di Singapura ya. Hari Minggunya saya kunjungin ada 2 gereja. Ya, menurut saya 2 gereja yang cukup dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Saya pergi ke satu gereja di mana satu gereja ini semua gerejanya isinya anak muda. Saya tuh tersentuh bukan karena khotbahnya, ya tersentuh juga sih khotbahnya, bukan karena WL-nya. Kebetulan waktu itu WL-nya WL Matt Ritman ya, yang pas ada WL tamu itu keren, semua keren, pengkhotbah juga keren. Tapi saya tersentuh dengan kesaksian seorang anak muda yang dia menceritakan bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tadinya dia nggak kenal Tuhan, dia ke gereja, dia diubahkan oleh Tuhan. Dia hidupnya diubahkan. Tapi yang lebih penting ini, dia cerita bahwa gimana dia punya hati supaya dia punya saudara, ya saudara tiri dia, papa mamanya cerai, dia punya adik tiri. Adik tirinya itu datang kepada Tuhan. Ya. Dan dia di situ ada gambar di mana dia bawa adik tirinya itu ke gereja pada Natal 2022 dan adik tirinya itu terima Tuhan Yesus di gereja. Dan dia menceritakan itu dengan seperti kayak dia bahagia banget gitu. Saya aja langsung meneteskan air mata gitu ya. Karena saya pikir Tuhan inilah sebenarnya tujuan hidup kami, betul gak? Tuhan inilah sebenarnya yang tujuan kami. Gimana hidup kita, bayangkan kalau setiap orang percaya punya beban, punya belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, maka amanat agung itu sebenarnya cepat selesai. Kalau setiap gereja punya beban saudara ya, untuk amanat agung, saya percaya itu bisa terjadi ya. Bisa saudara, kita bekerja sama. Saudara ini kan para calon-calon pemimpin gereja, calon pemimpin bangsa. Ayo kita buat satu revolusi gitu ya. Kita revolusi gak dengan senjata atau dengan apa, tapi kita buat sesuatu Tuhan biar belas kasihanmu nyata. Saya ini orang jaringan doa ya. Saya sering bilang kalau kita doa-doa tetapi gak ada belas kasihan Tuhan di hati kita, something wrong, betul kan? Saya tuh dulu awalnya pendoa ya, awalnya saya bisa ke misi itu awalnya saya pendoa. Saya mulai berdoa buat suku-suku ya kayak gini ya, bendera, kemudian peta, kita nggak tahu tuh tempat di mana, itu daerah di mana, suku di mana, tapi kita mulai berdoa saudara. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Jadi kita belas kasihan Tuhan mengalir sehingga kita rindu, Tuhan bawa aku ya, pakai Tuhan hidupku untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Belas kasihan adalah hal yang membuat Yesus turun dari sorga untuk menderita dan mati bagi kita. Dan belas kasihan membuat kita melihat lebih luas dari yang biasanya. Yang kedua adalah optimistik saudara. Orang yang berhasil mengerjakan satu proyek harus dipenuhi rasa optimis. Kadang-kadang ini gak mudah ya. Kalau kita lihat fakta di lapangan ya, orang yang sudah lama di bidang misi kadang-kadang malah kurang optimis ya kan? Karena sering lihat data. Dan datanya itu kadang-kadang bikin kita pesimis. Tapi Yesus berkata gini, dia nggak langsung ngomong masalahnya, tapi dia berkata apa? Tuaian memang banyak, harvest is plentiful. Dia optimis. Tuaian memang banyak. Jadi saudara kita harus deklarasikan ya, tuaian memang banyak. Kita nggak bisa berkata mana tuaiannya, ya. Siapa yang mau saya tuai? Tuaian memang banyak. Tinggal yang menuainya kan, masalahnya kan tadi kan. Betul ada masalah, tapi Yesus mulai dengan satu deklarasi, harvest is plentiful. Tuaian memang banyak. Kita taruh di hati kita. Ya kalau nggak salah pastor, tema gereja tahun ini tentang tuaian ya, tahun tuaian. Tanamkan di hati kita, tuaian memang banyak ya. Tuaian itu sudah menanti, sudah menguning. Ini adalah menjadi sasaran kita. Saudara kita tetap punya optimistik ya. Apalagi kalau kita kumpul kayak gini, saling berdua, saling menguatkan, saya jadi lebih optimis gitu ya. Karena ada orang-orang yang siap membawa hati Tuhan, siap membawa kerinduan Tuhan di dalam pekerjaan Allah yang luar biasa. Yang berikutnya, UN-nya itu feeling of urgency ya, urgency. Jadi kita tahu bahwa inilah satu prioritas yang nggak bisa ditunda-tunda. Tadi saya bilang mau siapapun presidennya, ekonomi Indonesia maju apa mundur gitu ya, Injil harus tetap diberitakan. Di negara yang bahkan ekonominya paling maju di dunia pun Injil harus diberitakan, betul kan? Kemarin saya baru chatting sama adik rohani saya. Dia di Jerman tapi dia lagi pelayanan di Belfast kemarin ya. Saya ingat dulu saya pernah berapa kali mau ke Belfast tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Tapi dia ke Belfast Irlandia udara, saya sampai titip pesan
berdoa ya di sana saya bilang. Saudara, Injil itu diberitakan di negara yang paling baik sekalipun, yang paling aman sekalipun, ya, yang nggak ada pencuri sekalipun, ya, tetap harus diberitakan. Di negara yang paling miskin juga Injil harus diberitakan, betul? Ke rumah orang yang paling miskin di dunia Injil harus diberitakan. Ke rumah orang yang paling kaya di dunia Injil harus diberitakan, betul? Nggak melihat apapun itu. Selama orang itu belum kenal Yesus, kita harus beritakan. Ya, jadi kita rindu pelayanan kita nggak hanya di situ-situ aja, gitu ya, di antara kita aja. Kan ada yang bilang kan orang Kristen kalau sering ngumpul juga sering berantem gitu ya, berdebat dan yang lain. Lebih baik kan kita beritakan kepada mereka yang di luar sana. Ini urgent, saudara. Yesus berkeliling dari semua kota dan desa. Menurut satu buku, Yesus itu keliling ke kurang lebih itu 150 kota dan desa, ya, town and village. Selama 3,5 tahun, bayangkan saudara, 150 kota dan desa. Dalam 3,5 tahun, berarti kalau dipikir sehari berapa kota dan desa, ya. Jalan kaki, saya pernah paling banyak mungkin setahun itu ngunjungin ya mungkin 50 kota lah. Itu udah pakai pesawat, pakai mobil, pakai bus. Itu dulu gak ada. Dia kunjungi 150 kota dan desa, berkeliling tiap hari, memberitakan Injil. Artinya apa? Karena Yesus tahu urgent, waktunya sangat singkat, waktunya sangat sebentar. Dan dia harus terus melakukan hal itu. Nah ini saudara pentingnya. Dan yang terakhir T-nya itu tools. Tuhan udah memberikan kita tools, betul ya? Alat perlengkapan untuk kita sebenarnya bisa memberitakan Injil. Bisa untuk melakukan misi Allah. Setiap gereja sebenarnya nggak ada yang nggak bisa gereja misioner, ya kan? Semua gereja itu bisa jadi gereja misioner. Emil Brunner, seorang Swiss misiologi yang terkenal, teolog Swiss yang terkenal, berkata, gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Jadi sebenarnya semua gereja itu harus punya departemen misi ya. Misi bukan berarti sekedar ya ada pelayanan gitu ya, tapi bagaimana menjangkau mereka yang belum yang terhilang. Nah, apa yang menjadi komponen utama atau perlengkapan utama? Yang pertama adalah firman, saudara. Kita udah dikasih firman, betul? Kita punya Alkitab, firman Allah yang hidup, ya, yang luar biasa. Kita di Indonesia ini bebas punya Alkitab, saudara. Kita bisa beli Alkitab sebanyak mungkin, bebas, akses Alkitab bebas. Kita bisa beritakan firman, ya, baca Alkitab dan kita beritakan. Yang kedua Roh Kudus, saudara. Kita ini kan percaya Roh Kudus ya, percaya urapan Roh Kudus, percaya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memberdayakan kita. Saya mau bilang ya, Roh Kudus adalah roh yang misioner. Kalau saudara nggak percaya, baca kitab Kisah Para Rasul. Itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan dibilang Kisah Para Rasul, itu sebenarnya kisah Roh Kudus yang menggerakkan para rasul dan murid-murid untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, betul ya? Jadi saudara kalau baca itu sangat luar biasa. Roh Kudus itu pasti kalau memimpin gereja atau memimpin orang percaya pasti misioner. Yang ketiga ada gereja dan hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi kita, saudara. Ya, kita nggak mau sekedar dengar khotbah atau pengajaran yang sekedar ya buat kita sekedar nyaman atau seneng orang anak muda zaman sekarang gitu kan. Apalagi sekarang online ya, khotbahnya kurang bagus, ganti channel gitu ya, ganti channel atau apa. Tapi kita mau cari firman Tuhan yang memotivasi kita untuk gimana kita jadi berkat buat orang lain. Ya bukan lagi hanya untuk diri kita sendiri. Kita diperlengkapi, diajar, dimuridkan untuk kita bisa menjadi bagian dalam pekerjaan Allah. Jadi kita semua memperlengkapi diri, nggak mudah saudara, tapi kita harus cari gimana caranya. Mau melayani Tuhan itu kan nggak gampang, betul ya? Saya juga dulu pikir, Tuhan saya gimana? Saya nggak punya modal, saya tadi saya bilang saya bukan dari keluarga hamba Tuhan, saya juga sekolahnya bukan sekolah Alkitab, ke sekolah teologi. Saya gimana mau melayani Tuhan ya? Apalagi mau ke bangsa-bangsa, gimana caranya nih? Saya mau beritakan apa? Tapi saya harus perlengkapi diri, betul gak? Saya harus perlengkapi diri, gimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan di antara orang-orang suku. Saya pernah melayani itu di berbagai suku-suku ya. Saya punya satu pengalaman unik saudara, mungkin ini nggak bisa terulang lagi kali seumur hidup, tapi bagi saya itu unik ya. Saudara percaya gak, saya pernah satu hari khotbah di 2 negara, ya kan? Memberitakan Injil di 2 negara. Paginya saya melayani di gereja, satu gereja di Kamboja, saudara. Kamboja itu ya kalau kita khotbah, di sana yang kita khotbahin bukan orang Kristen, 90% orang non Kristen. Pagi, sorenya saya melayani para mahasiswa di kota Ho Chi Minh, Vietnam, saudara. Jadi satu hari 2 negara. Dan saya lucunya waktu itu saya lagi sakit. Saya nggak bisa ngomong kecuali kalau khotbah, ya kan? Jadi selesai khotbah udah nggak bisa ngomong lagi. Karena saya di mulut saya waktu itu sariawannya sampai 9 atau 10 gitu. Saya nggak bisa ngomong, tapi itu pertama kali
saya bisa khotbah di satu hari 2 negara. Susah gak menyampaikan firman Tuhan? Susah. Yang sama bahasa Indonesia gini aja nih, kita sama-sama orang Jakarta aja kadang-kadang belum tentu masuk, betul kan? Apalagi sama yang sukunya beda. Saya pernah melayani di suku namanya suku Miao ya. Begitu lucunya suku Miao itu pas selesai khotbah saya dikasih sajiannya itu tikus lagi kan, mungkin Miao makan tikus ini. Mereka keluarin tikus 1 baskom gitu ya. Tapi itu gak gampang, saya khotbah bahasa Indonesia, ada teman saya terjemahin pakai ke bahasa Mandarin. Ini di China bagian selatan ya. Terus teman saya ini Mandarin diterjemahin lagi ke bahasa Miao gitu. Jadi 3 itu kadang-kadang saya juga udah lupa poin khotbahnya apa gitu kan. Ya, apalagi tadi ya. Gak gampang, betul kan? Beritakan firman Tuhan gak gampang. Kita gak memperlengkapi diri gimana bisa. Kita konseling orang, terima Tuhan Yesus, untuk dia terima Tuhan Yesus. Kadang bukan orang non-Kristen, kita waktu di Kamboja kami keliling dari rumah ke rumah, beritakan Injil, kasih traktat. Kalau di Kamboja itu masih terbuka ya. Kita bisa ini. Gak gampang saudara. Untuk memberitakan Injil, saya kalau melatih para utusan misi yang dia mau pergi ke suku yang lain, memberitakan Injil kepada orang yang beda bahasa, beda budaya, beda warna kulit kan gak gampang. Kita kadang-kadang mimpin teman sekolah kita aja belum tentu dia mau dengar firman, betul gak? Saya kan dulu pelayanan sekolah, ngajak-ngajak teman untuk persekutuan susahnya minta ampun, saudara, harus 2 puasa dulu, ya kan? Gak gampang, apalagi beda budaya. Tapi kalau Tuhan memperlengkapi kita, gak ada yang mustahil, amin? Kita bisa. Saya juga bilang, Tuhan gimana cara memberitakan firman? Saya juga gak bisa, saya gak pinter ngomong. Saya bukan dari keluarga yang diajar untuk bicara firman atau apa gitu. Tapi kita punya firman kok, ya kan? Bisa gak belajar firman? Bisa. Ada gak Roh Kudus yang menolong kita? Ada. Sekolah-sekolah, ya kalaupun gak bisa sekolah teologi kan ada apa ya, mungkin istilah pemuritan atau seminar. Kita ikutin ya, kita ikutin supaya kita belajar firman itu. Sampai sekarang pun kita masih harus terus belajar kan. Karena gak gampang saudara. Mau menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang, saya aja sekarang ya, lagi ikut lagi sekolah, walaupun online, sekolah penginjilan. Saya ikut, pelatih lagi kayak orang basic lagi. Saya ikut, padahal saya ngajar juga penginjilan di STT gitu kan. Kenapa saya pikir, kalau saya nggak terus memperlengkapi diri, gimana saya bisa jadi berkat buat orang lain, ya kan? Tapi memperlengkapi bukan hanya pengetahuan, tapi juga roh, ya kan? Kita gimana roh kita. Jadi saudara, Tuhan mau perlengkapi kita. Nah dengan cara apa? Biasanya Tuhan pakai itu kalau baca di dalam Matius 9 tadi, berkhotbah. Saudara bisa preaching, ya. Kalau pendeta, khotbahnya di gereja, memperlengkapi orang percaya, di jadwal. Kalau saya pergi ke sekolah saudara, nggak diterima. Karena ngapain pendeta datang ke sekolah gitu ya, kecuali diundang khotbah. Tapi saudara bisa gak berkhotbah di sekolah saudara? Bisa. Saya dulu waktu sekolah, pas jam istirahat khotbah sama teman-teman, kumpulin khotbah. Khotbahnya nggak usah buka kitab begini gitu ya, tapi sambil ngomong firman atau apa. Saya dulu ketua OSIS saudara. Saya waktu SMA tuh jabatan saya banyak. Ketua umum OSIS, ketua majalah sekolah, ketua KIR IPS, ketua LDKS, ketua kelas. Banyak kan, jadi sering ngomong. Tapi setiap kali saya ngomong, bukan ngomong biasa, saya khotbah. Karena saya ketua kan mereka semua harus dengar kan, kalau mimpin rapat saya khotbah firman Tuhan. Saya sampaikan. Saudara bisa dipakai di kantor saudara, ya kan? Di Indonesia ini paling bersyukur loh. Di kantor bisa ibadah, di sekolah bisa ibadah. Di mana? Di kampus bisa ibadah. Di luar negeri belum tentu bisa, di Amerika aja sekarang susah. Di kampus-kampus itu bisa ada ibadah, kecuali ya daerah-daerah yang kayak Injili gitu ya. Kita bersyukur melayani Tuhan. Saudara bisa khotbahin mereka. Saudara bisa doakan mereka. Ya. Jadi kita bisa berkhotbah saudara. Di acara kematian, saya pernah tahun lalu ada jemaat kami dipanggil Tuhan. Rumahnya sempit. Rumahnya sempit, jadi petinya itu nggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi petinya taruh di luar. Nah tetangganya semua non-Kristen, cuma dia satu-satunya Kristen. Saya khotbah lah. Kan khotbah bukan buat yang mati kan? Yang meninggal ada di dalam Yesus, sudah pasti sorry. Khotbah buat siapa? Yang ada di situ kan? Mereka bukan Kristen, tapi namanya ada jenazah di situ, mana dia tolak saya? Ya kan kesempatan saya khotbah Yohanes 14 ayat 6, ya kan? Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dan ayat 6. Kan penginjilan tuh. Mereka bukan kenal Yesus, mungkin baru pertama kali tuh mereka dengar Yohanes 14. Kita mah udah sering ya, udah katam dengar dia mungkin berkali kesempatan kan beritakan Injil. Pernah satu kali jemaat kami dokter, tapi mereka sangat rohani. Dia bikin pernikahan di hotel Bidakara, hotel mewah saudara. Undangannya ada 800 orang, semua dokter-dokter, dan kebanyakan yang datang non Kristen. Tapi ini sangat rohani dokter ini. Jadi
lagu masuknya aja saudara, kalau lagu pengantin kan masuk jeng 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 gitu ya. Kalau dia enggak, Majesty, Jesus is Majesty gitu kan, rohani banget. Padahal yang datang non Kristen semua. Nah saya ketua panitia, saya suruh sambutan saudara ya, sambutan. Nah kalau tahu lah kalau pendeta kalau sambutan apa? Ya khotbah kan ya. Walaupun nggak bakal kitab gini, tapi kan ayat udah dihafal. Sampaikan firman Tuhan. Mungkin bagi orang itu baru pertama kali dengar firman Tuhan. Berapa kali saya ketemu orang, dia baru kali itu dengar firman Tuhan. Baru kali itu dia tahu ada juru selamat yang udah menebus dosa, ya. Berarti kami capek-capek begini dong, ya. Udah susah payah, potong korban lah, potong ini. Saya bilang ya, nggak apa-apa itu lakukan, tapi sudah ada yang mati bagi kamu. Kita ini udah Jumat Agung kemarin, udah nangis-tangis lihat Yesus disalib gitu ya, dicambuk dan yang lain. Yesus mati kan bukan buat kita aja, saudara, amin. Bukan buat orang Nias, saya lihat di sini banyak orang Nias ya katanya. Bukan hanya buat orang Batak, ya. Bukan hanya buat orang Papua, tapi buat segala bangsa, amin. Kita harus mengasihi mereka. Gimana caranya? Pergi ke suku-suku itu dan mereka dilawat Tuhan, ya. Gimana? Kami sekarang punya satu pelayanan di namanya suku anak dalam ya, suku Kubu di Jambi. Itu orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang sangat ya terbelakang lah. Udah dibuatin rumah pemerintah aja dia nggak mau. Tapi waktu mereka sekarang udah kenal Tuhan, saya kalau lihat ibadah mereka tuh apa ya istilahnya tuh kayak terharu gitu. Gimana dulu mereka kan nggak kenal Tuhan, boro-boro kenal Tuhan ya, untuk pendidikannya susah. Tapi sekarang mereka mau ibadah, mereka udah mau rapi dan yang lain. Walaupun ibadah sederhana, rumahnya sederhana, tapi tiap minggu mereka menyembah Tuhan, mereka bawa lagi keluarga datang pada Tuhan. Ada begitu banyak saudara suku-suku yang belum mengenal Yesus ya. Ada begitu banyak tempat di mana kita bisa memberitakan Injil. Kita ada di kota Jakarta, saudara ada di kampus, ya. Di situ begitu banyak orang dari berbagai suku bangsa datang, ya. Kita mungkin nggak bisa pergi ke suku itu. Saya kaget satu kali saya pernah mission trip ke satu suku di Sumatera, dan suku itu termasuk suku yang belum mengenal Yesus. Banyak kan belum mengenal, bukan banyak kan, hampir 99%. Waktu saya ke rumah rajanya gitu ya, kayak rumah adatnya, pas saya lihat daftar nama-nama pangeran dan raja, saya kaget ternyata salah satu pangerannya itu dari suku itu. Itu teman kuliah saya, ya kan? Wah dia ternyata pangeran dari suku tersebut, saudara. Artinya apa? Berarti di setiap kita kampus kita, kantor kita, ada orang-orang dari luar yang datang, dan mereka itu ya mungkin dari tempat-tempat yang kalau kita pergi ke sana susah, ya. Pastor Maludi kita waktu ke Aceh kan, ya dulu waktu tsunami aja tuh gampang, ya. Sekarang mah udah susah lagi, ya. Gak mudah saudara, daerah-daerah yang lain. Tapi waktu mereka datang ke sini kan kesempatan, betul gak? Saya sekarang lagi bimbing satu orang ya, ada yang main di Komsel ya. Dia dari satu suku di NTB yang sangat sulit percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang, saya jujur waktu baptis dia juga lucu ya. Namanya nama sangat itu ya, seberang lah gitu ya. Tapi saya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Dan saya tahu suku ini sangat sulit, sangat menolak Injil, tapi ya dia sekarang di dalam Kristus. Artinya begitu banyak saudara kesempatan yang kita bisa lakukan. Kita bisa berkhotbah, yang kedua kita bisa mengajar ya, melalui pendidikan. Menurut saya ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Pastor Marley suka cerita ada sekolah, ada melalui pendidikan ya di daerah-daerah, itu bagus sekali saudara. Kemarin saya baru dengar dari seorang hamba Tuhan, dia bilang ini, orang Kristen yang banyak bertobat di Indonesia justru bukan karena hasil penginjilan KKR atau penginjilan misionari gitu, tapi karena anak-anaknya pernah sekolah di sekolah Kristen, ya rata-rata seperti itu. Ya, kalau di daerah-daerah ada sekolah Bukit Penabur, Kalam Kudus dan yang lain, itu biasanya lebih mudah untuk mereka dijangkau. Nanti saudara bisa mengajar melalui apapun, ada bisa mengajar secara mungkin private atau apapun ya. Saudara bisa mengajar firman, mengajar anak-anak, bawa anak-anak. Biasanya banyak tuh gereja dimulai dari anak-anak. Kita kalau pelayanan di Kamboja, di Laos itu melayanin anak-anak kecil. Mereka datang, orang tuanya kasih mereka datang, ya. Saya ingat waktu di Malaysia juga seperti itu. Kalau orang tua udah agak sulit lah, tapi dimulai dari anak-anak ini, kita ajar, kita bisa ngajar firman kepada mereka dengan platform apapun, dan akhirnya mereka bisa mendengar Injil. Melalui healing the sickness, sembuhkan orang sakit, saudara. Ini salah satu pelayanan yang dimana Tuhan kita Yesus itu dikenal dengan suka menyembuhkan orang sakit. Saudara tahu kan sekarang lagi ada yang viral di Depok ya, di Depok apa Cibinong tuh, yang orang menyembuhkan begitu banyak ya, Ida Dayak ya, menyembuhkan begitu banyak orang. Dan ini rame gak?
Rame, padahal udah ada BPJS, sudah ada rumah sakit, tetap aja orang pergi ke situ. Kenapa? Orang butuh kesembuhan. Makanya gereja-gereja pendeta yang ada kuasa kesembuhan banyak yang datang. Kita nggak anti itu. Ya walaupun memang harusnya pelayanan bukan sekerat itu kan, tapi itu salah satu pintu masuk yang mudah, ya, untuk kita bisa memberitakan Injil. Jadi saudara praktekkan, mulai praktek doa kesembuhan. Istri saya tuh kalau saya ikut sekolah penginjilan, istri saya suka curi-curi dengar. Tapi malah dia yang lebih berani mempraktekkan, ya kan? Jadi dia bilang, Pak, aku kemarin praktekkan pelajaran yang kamu dapat dan aku doain orang sembuh, dia bilang gitu ya. Bila saya aja belum lulus gitu. Kamu udah baru dengar-dengar aja udah praktek gitu ya. Tapi kita bisa saudara. Ada salah satu anak di JDP, beberapa waktu lalu saya kontakkan sama dia. Dia itu waktu masih umur 8 tahun, dia pernah, dulu viral ya di Sulawesi, dia nyembuhin 8.000 orang. Namanya Selvin ya, itu JDP Poso. Kapan hari saya ngobrol sama dia, saya bilang, Selvin, kamu harus bangkitkan lagi karunia kamu untuk jadi berkat buat generasi. Kan viral tuh sampai masuk di TV atau gimana. Kalau yang lain ini kan yang tadi itu kan pakai kuasa-kuasa perdukunan ya, tapi Selvin ini anak Tuhan, dia berdoa. Ribuan orang datang, itu pernah kampung banget, kota desanya desa Meko, dari Palu itu masih berapa jam masuk ke dalam. Tapi orang datang. Jadi kesembuhan ilahi ini sangat-sangat dibutuhkan. Saudara kalau pergi ke negara-negara atau daerah-daerah yang sulit, saudara berdoa untuk kesembuhan dan terjadi kesembuhan, itu menjadi pintu masuk untuk Injil diberitakan. Cast out the demons, mengusir setan, saudara. Siapa di sini yang berani ngusir setan? Berani pelayanan pelepasan? Atau kalau ada pelayanan pelepasan malah panggil Pastor Maruli gitu, atau pastor yang lain. Rahasia-rahasia. Takut gitu. Kita nggak boleh takut, amin. Kita usir setan supaya, karena orang tuh juga bingung kan kalau terikat dengan kuasa gelap. Banyak sekali orang terikat kuasa gelap. Semalam kami baru doain orang via Zoom, orang di Kalimantan terikat kuasa gelap. Tapi saat kuasa Tuhan bekerja loh, walaupun lewat Zoom, ya kan? Bisa loh dia dilepaskan, disembuhkan. Tuhan tuh dahsyat. Jadi saudara kita bisa lakukan. Kemudian discipleship and multiplication. Kita muridkan dan kita multiplikasi. Ini paling ideal sebenarnya. Ya. Siapa di sini yang sudah memuridkan? Boleh angkat tangan? Yang sudah punya murid rohani. Puji Tuhan. Yang belum berarti segera ya. Saya tuh kemarin tergerak gini ya. Saya tuh gini ya, Tuhan, apalagi kan setelah pandemi ini kan kita sempat kayak off tuh pelayanan pemuritan atau apa ya paling online kan nggak terlalu kita bisa ini. Terus saya Tuhan rindu, saya lebih banyak orang yang bisa muridkan. Terus saya kemarin tergerak, saya pengen ngubungin anggota. Saya ingat tahun 2000 itu pertama kali orang yang saya muridkan. Saya ingat ya, saya hubungin dia udah di Amerika sekarang. Tapi saya hubungin, saya ngobrol sama dia. Tujuan saya cuma supaya membangkitkan semangat saya bahwa dulu saya mulai pemuritan cuma 1 orang gitu kan. Dan dari 1 orang itu akhirnya Tuhan berikan saya hati lebih luas lagi untuk memuridkan lebih banyak orang. Saya bilang, Tuhan jangan cabut hati itu dari hati saya, karena itulah Tuhan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Saudara, saya mau tanya, nggak taat perintah Tuhan dosa gak? Tuhan bilang berdoa, kita nggak berdoa dosa gak? Dosa ya. Apalagi nggak taat amanat agung, saudara. Saya sering bilang dosanya agung loh. Nggak taat perintah Tuhan kan contoh gini, melanggar keperaturan RT salah gak? Peraturan kelurahan salah gak? Salah. Melanggar Undang-Undang Dasar 45 konstitusi salah gak? Lebih besar lagi kan salahnya kan? Jadi ya gitu. Artinya maksudnya kita gak mau, kita udahlah kita taat aja deh ya. Saudara nih kayak sesi ini berat banget sih pastor ya, kayaknya ini. Tapi enggak, saudara, kalau kita lakukan kita akan sukacita, karena kita sama-sama dalam hati Tuhan. Artinya apa? Kita ayo mulai berdoa gini. Lihat Yesus ya, Yesus itu mau manggil murid ya, dia doa semalam-malaman. Doa semalam-malaman, akhirnya dia dapat murid 12. Jadi saudara kalau ada yang belum dapat murid, doa semalam-malaman. Saran saya gitu ya. Doa Tuhan, give me ya. Berikan tuayan itu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kan saya udah bilang tuayan udah banyak, gak usah didoain lagi gitu ya. Pergi kamu gitu kan. Berikan aku kekuatan. Jadi kita doanya bukan minta tuayan sebenarnya. Itu kurang alkitabiah tuh doa minta tuayan. Tapi harusnya Tuhan utus aku, ya kan? Berikan aku hikmat kemana aku harus melangkah, ya. Kepada siapa aku harus ketemu, siapa yang harus aku muridkan, amin. Jadi tolong kalau yang belum dapat murid, doa semalam-malam, antar malam ya, jangan tenang gitu. Atau terserah saudara lah, doa bisa macam-macam cara kan. Tapi berdoa saudara, Tuhan saya mau taat kepada kehendak Tuhan. Pasti bisa gak? Pasti. Masa kita udah bertahun-tahun
dimuridkan nggak bisa memuridkan, betul kan? Kan gampang sebenarnya. Coba ya, kalau kita pernah dilatih satu bidang, kita bisa ngelatih orang, betul ya? 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, kita udah bisa ngelatih orang karena kita pernah dilatih, betul? Misalnya anak saya nih, dia udah dilatih apa? Dia bisa ngajarin adiknya, ya kan? Tinggal ngajarin. Apa yang kita pernah praktekin, kita ajarin ke orang di bawah kita, kan bisa. Gak susah sebenarnya, cuma orang kita aja ngeribet gitu ya. Mana coba nanti mulai kita melangkah, ya. Jadi, saudara, saya berdoa supaya dalam hati saudara ada rasa bersalah kalau nggak memuridkan, gitu. Apalagi kalau yang nggak dimuridkan ya, dimuridkan juga belum, gitu ya. Ada satu dorongan di hati Tuhan, saya harus memuridkan. Coba katakan, saya harus memuridkan. Saya harus memuridkan. Amin. Kita harus memuridkan, saudara. Ayo, ini kalau semua bangkit memuridkan, wah, berapa banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Saya kadang suka berdoa Tuhan supaya jemaat-jemaat tuh Tuhan datengin kayak dalam mimpi gitu ya, supaya ayo kamu tuai jiwa-jiwa memuridkan, gitu kan. Sebenarnya simpel kok yang Tuhan mau. Nah, kita tapi bukan sekedar memuridkan yang biasa, tapi kita berdoa supaya terjadi multiplikasi. Orang yang kita muridkan, memuridkan lagi, yang dimuridkan, memuridkan lagi, dan terus ya. Saya punya teman tuh dia sampai punya pemuridan tuh 30 generasi, bayangkan, ke bawah. Jadi dia punya murid, muridnya punya murid sampai 30 generasi, saudara. Bukan 30 orang ya, 30 ke bawah. Tuhan, itu makan apa sih orang itu gitu ya? Tapi sama kok, makannya nasi. Cuman dia bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Mungkin kita masih kurang gitu ya. Nah, kita mau Tuhan, saudara, jangan lihat angkanya ya. Aduh Tuhan, saya mungkin kapasitasnya nggak besar, nggak apa-apa, saudara. Mulai. Tadi saya bilang saya mulai dengan 1 orang. Saya juga dulu nggak tahu gimana cara. Teman-teman saya belum memuridkan, saya mulai. Saya masih lebih baru dari mereka, tapi saya mulai 1 orang, mulai dengan 1 orang. Dan akhirnya ya bisa lebih lagi. Jadi saya mau dorong saudara dari hal yang simpel dulu ya. Mari kita mentaati perintah Tuhan. Allah mau kita menjadi saksi. Allah mau memakai setiap kita untuk menjadi saksi bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8, Allah memberi pada kita menjadi perintah di Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung. Ini bukannya atau, saudara. Ini bukannya lalu, tapi ini juga dan. Ini dan. Ya, maksudnya apa? Semua tempat itu kerja sama-sama. Kita harus kerjakan proyek-proyek ini bersama-sama. Semakin jauh perbedaan budayanya, maka tantangan akan semakin besar. Jadi kalau ada orang, misalnya saudara dipanggil nih menjadi utusan misi lintas budaya, saudara latihan dulu dari yang di sesama budaya tadi, dengan saudara memuridkan, ya kan? Saudara udah biasa doain orang sakit, usir setan. Nanti saudara diutus ke satu tempat, saudara bisa melayani di sana. Ya, diutus itu kan nggak selalu saudara jadi pendeta. Saudara kalau misalnya gini ya, kami punya pendeta di Kamboja, pernah di Myanmar, itu kita nggak utus dia ke sana sebagai pendeta awalnya, karena nggak mungkin, nggak bakal dapat visa juga gitu ya. Mungkin dia sebagai seorang student ataupun dia sebagai bisnis ya. Tadi saya baru chattingan sama satu bapak ini dulu waktu saya melayani di Dubai, dia koordinator persekutuan Indonesia di Dubai, tapi sekarang dia di Qatar ya. Kami cerita-cerita tadi, wah di Qatar juga udah ada persekutuan Indonesia dan lain-lain lah. Dia juga main di gereja internasional. Dia seorang profesional, tapi dia melayani Tuhan, ya kan? Melalui profesinya. Saya punya teman, saya pernah khotbah di Kuwait melalui Zoom ya. Dan dia seorang perawat, pendetanya itu perawat. Dan dia melayani Tuhan, dia jadi pendeta juga, tapi dia jadi perawat di Kuwait. Di gereja luar biasa. Saya pernah diundang ke sana, tapi belum sempat ya. Tapi waktu itu karena pandemi, akhirnya melalui Zoom. Dan banyak lagi saudara, orang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya tuh paling kagum ya kalau lihat orang, dia bisa dipakai Tuhan dengan berbagai profesinya. Kan di Alkitab ada 5 jawatan dan ada banyak profesi. Semua dipakai Tuhan nggak? Dipakai. Sebenarnya semua kita tuh sama-sama hamba Tuhan, amin. Cuman beda divisi aja. Beda divisi aja saudara. Kita divisi ini, ada divisi ini. Tapi semua kita adalah alat Tuhan dan kita harus menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Ya, next. Berapa menit lagi? Nah ini coba ya. Ini saya paling senang lihat ayat ini. Lihat bagan ini ya. Boleh next. Soalnya coba lihat Kisah Rasul. Jadi gini, Kisah Rasul 1 ayat 8, perintah Tuhan, jadilah saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya mau tanya, jemaat waktu itu taat gak kepada perintah ini? Mereka menuai jiwa-jiwa gak? Kalau baca, menuai gak mereka? Menuai saudara. Kisah Rasul 2, 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 4 atau Kisah Rasul 5 tuh 5.000 orang bertobat. Kisah Rasul 4 ya. Kisah Rasul 5
Udah gak terhitung lagi orang yang bertobat. Banyak gak yang bertobat? Banyak. Tapi apa kesalahan mereka? Mereka cuma memberitakan Injil di Yerusalem. Tuhan bilang kan, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Jadi saudara, seandainya nih gereja kita, kan semua orang pengen gerejanya bertumbuh. Seandainya nih gereja kita jemaatnya 1 juta orang misalnya gitu ya. Kayak di Nigeria kan ada tuh yang gereja sekali ibadah 1 juta orang. Seandainya jemaat kita 1 juta orang di Jakarta, penduduk Jakarta 10 juta, berarti 1/10 anggota penduduk Jakarta jemaat gereja City Blessing. Puji Tuhan ya, misalnya 1 juta orang. Apakah Tuhan senang? Senang. Tapi apakah itu cukup? Nggak cukup. Karena itu cuma baru di Jakarta, betul ya? Di luar Jakarta masih banyak yang belum. Jadi kita nggak ngeliat sekedar. Jadi kalau Tuhan tuh ngeliatnya bukan sekedar jumlah orangnya, tapi adalah perwakilan daripada setiap suku bangsa. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul. Jadi setelah Kisah Rasul 1, mereka cuma di situ. Jadi Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul 7, mereka pelayanannya hanya di seputar Yerusalem. Ya, mungkin masih etnosentrik. Tapi Tuhan izinkan Kisah Rasul 8 ada namanya penganiayaan setelah Stefanus bunuh. Ya, saya punya anak nih, saya kasih nama keduanya Stefanus ya, karena saya pengen dia punya jiwa misi juga, jiwa martir gitu ya. Setelah dibunuh terjadi penganiayaan. Jadi gini, saya sering bilang gini, saudara mau pilih mana? Kisah Rasul 1 ayat 8 atau mau pilih Kisah Rasul 8 ayat 1? Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 dengan volunteerisme kita pergi, ya kan? Disuruh Tuhan, kuasa Roh Kudus kita pergi ke segala bangsa. Atau mau pilih Kisah Rasul 8 ayat 1, terpaksa karena penganiayaan, ya. Mau yang mana kira-kira pilih? Kalau bisa kan Kisah Rasul 1 ayat 8, betul ya? Jadi saudara, kalau tadi baca Alkitab dibilang, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya Tuhan mengirim pekerja untuk tuayan. Saudara tahu tuh, kalau bahasa yang umum dipakai di Alkitab untuk mengutus atau mengirim, atau bahasa Inggrisnya send, itu katanya apostelo, makanya dari kata apostolik, pengutusan, pengiriman. Jadi harusnya Yesus berdoa gini, kamu berdoa supaya Tuhan mengapostelo para pekerjanya ke ladang tuayan. Tapi di situ Tuhan Yesus nggak pakai kata apostelo, tapi pakai kata ekbalo. Ya. Berdoa supaya Tuhan mengekbalo. Kata ekbalo itu bisa diterjemahkan itu kick out, gitu ya, ditendang. Gitu ya. Jadi Tuhan tuh habis disebut berdoa supaya Tuhan tendang orang-orang ini dari dalam gereja untuk bisa keluar memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara, ya kita nggak mau sampai gitu ya. Kita pengennya volunteerisme. Di dalam sejarah misi itu ada yang berkembang karena perang, ya. Ada yang karena penjajahan, tapi juga ada yang karena voluntarisme. Saya bilang salah satunya Student Volunteer Movement. Tahun 1806 juga pernah terjadi, atau 1906 saya lupa, satu gerakan di William College, Massachusetts. 5 orang mahasiswa, Samuel Mills dan teman-temannya, mereka berdoa di tumpukan jerami, lagi badai di pinggir sungai Massachusetts, mereka berdoa. Makanya terkenal gerakan doa namanya #prayer movement, tumpukan doa. Gerakan doa tumpukan jerami, karena mereka doa aja, karena mereka sembunyi dari badai, mereka doa di balik tumpukan jerami. Dan di situ 5 orang anak muda ini dilawat Tuhan. Dan akhirnya mereka menggerakkan kampusnya dan kampus-kampus lain untuk misi dunia. Dan akhirnya mereka membentuk satu badan misi pertama dari Amerika yang mengutus misi ke luar negeri. Jadi kalau tahu sekarang kan pengutus misi terbesar di dunia kan Amerika. Itu namanya ABCFM, American Board Commissioner for Foreign Mission, ya. Itu dimulai dari anak-anak muda yang berdoa ini. Itu karena gerakan Roh Kudus, voluntarisme, bukan karena dipaksa. Nah, kita berdoa saudara supaya lihat apa yang terjadi. Kisah Rasul 8, pemberita Injilnya namanya Filipus. Filipus ini seorang diaken. Kalau sekarang diaken pengurus gereja lah, ya, atau diaken gereja. Dia memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia, orang Afrika, ya, orang Afrika. Hubungan keduanya adalah orang yang berbeda bangsa dan sama sekali gak kenal. Ya bisa loh saudara. Tuhan pertemukan kita kepada orang yang bahkan kita gak kenal, dan kita bisa memberitakan firman kepada mereka. Saudara perlu berdoa. Ya saya kalau mau cerita terlalu banyak ya. Tapi saya pikir kita terus berdoa, Tuhan, saya karena Tuhan kasih penglihatan ini, saya terus berdoa ya, sampai sekarang saya berdoa. Tuhan, saya gak kenal Tuhan, gimana caranya? Saya berdoa. Ya. Gimana cara? Saya juga gak tahu.
Saya kasih cerita sedikit ya. Beberapa tahun lalu saya pernah doa, saya dapat penglihatan ada satu desa di negara tetangga kita. Saya lihat desanya modelnya kayak gini. Dan di desa itu ada satu rumah ibadah, bukan rumah ibadah Kristen. Tapi orang-orang itu udah gak pergi ke rumah ibadah itu. Ya. Waktu saya datang mereka bilang gini, kami udah lama menantikan berita yang seperti Bapak kabarkan ini. Tapi itu masih dalam mimpi, saudara. Nggak kebetulan 10 hari kemudian saya pergi ke negara itu. Tapi sayangnya saya nggak ketemu desa itu. Saya nggak tahu di mana gitu ya. Nah kemarin waktu saya di Singapura 2 minggu yang lalu, saya ketemu seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Jadi kesebut ya negaranya ya. Saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, saya tiba-tiba teringat mimpi saya itu. Saya bilang cerita sama dia, pernah lo dapat mimpi kayak gini. Saya cerita, akhirnya saya jalan ada keluar gitu sama satu hamba Tuhan lagi dari negara yang sama. Saya cerita sama dia gitu. Terus dia bilang gini, Pastor kayaknya itu daerah itu ada mirip deh dekat kota saya. Memang itu di pedalaman gitu ya. Gini. Memang benar ada. Tapi sekarang di situ udah ada gereja. Berapa tahun yang lalu dibangun gereja situ? Ya sekitar berapa tahun yang lalu lah dia. Jadi berarti itu sebelum waktu saya dapat mimpi, berarti mungkin belum ada gereja situ. Tapi waktu kita berdoa, ya bisa aja Tuhan gerakan siapapun kan. Tuhan tuh bisa pertemukan kita dengan cara yang ajaib ya. Aduh kalau diceritain banyak lah. Yang kedua, Kisah Rasul 9, pengkhotbahnya, pemberita firman namanya Ananias, jemaat biasa, bahkan orang baru bertobat. Yang diberitakan Paulus, orang Yahudi, orang Asia. Hubungan keduanya satu kebangsaan, di mana Paulus datang ke tempat Ananias tinggal. Jadi saudara bisa tuh orang tuh dikirim datang kepada kita. Memang kan kita seperti kita, bisa dikirim datang kepada kita. Karena dia membutuhkan Tuhan. Kalau baca Zakaria pasal 8, dibilang satu orang Yahudi akan dipegang puncak jubahnya oleh 10 orang non-Yahudi dan berkata, kami mau mengenal Tuhanmu. Saya berdoa sampai sekarang, Tuhan kami mau ngalamin itu ya. Betul kita harus pergi penginjilan, tapi kalau bisa juga orang datang dan aku mau kenal ya. Aku mau kenal Tuhan melalui hidup. Melalui, kalau yang tadi metodenya melalui ayat Alkitab, makanya saudara kita kuasai Alkitab ya. Jadi kalau orang nanya kita nggak bingung jawabnya. Tapi yang kalau pasal 9 ini melalui kuasa dan mujizat dan nubuat. Ya, kita selatih juga untuk melakukan itu. Yang terakhir pasal 10, Petrus itu rasul. Jadi melayaninya kepada Cornelius, orang Roma, orang Eropa. Caranya Petrus yang mengunjungi pendatang. Jadi Tuhan kasih tahu kepada Petrus, pergi ke kota ini, ke rumah ini, nanti kamu ketemu si ini. Jadi bisa juga kita nginjelin Tuhan yang suruh, pergi ke kota ini, ketemu si ini, nanti dia begini gitu ya. Hubungannya adalah ya metodenya melalui berkhotbah, karena rasul kan khotbah, menyampaikan firman. Jadi saudara, saya mau simpulkan gini, baik diaken, jemaat, dia pengurus gereja, jemaat biasa maupun para rasul bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke Afrika, Asia, Eropa, ya kan, dengan berbagai cara melalui metode-metode yang berbagai macam. Jadi Tuhan tuh sangat kreatif. Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang sangat kreatif. Amin. Asal kita punya kerinduan, kita punya hati untuk terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, misi dalam gereja Tuhan bukan sekedar kegiatan atau bidang, tetapi misi dimulai dari hati Allah yang rindu untuk menjangkau setiap suku, kaum, bahasa untuk diselamatkan. Ya. Mazmur 2:8 berkata, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Saudara, jangan minta yang kecil dari Tuhan, minta yang besar. Tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Bapa. Ya, saya nggak mungkin ini mesti saya nggak mau saya sampaikan, tetapi saudara, saya cuma mau sampaikan gini, bahwa mari kita mulai dari hati Allah. Intinya seperti gitu. Misi itu mulai dari hati. Kita mulai, mungkin waktu saudara dengar apa yang saya sampaikan atau hamba Tuhan, mungkin saudara belum mengerti, tapi bilang, Tuhan saya mau mengerti hatimu. Ya. Sekarang saudara kalau baca Alkitab mulai cara beda. Saudara. Jangan Alkitab itu kayak kulkas yang kita buka mau cari makanan yang kita suka. Tapi jadikan Alkitab itu penuntun hidup kita. Dia menerangi kita. Tuhan, berikan jalanmu melalui firman-Mu. Ya. Berikan Alkitab memberikan kita pengertian kepada firman. Ada begitu banyak orang yang belum selamat. Saya percaya dan berdoa supaya melalui kehidupan saudara, gereja kita, generasi kita, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan dibandingkan generasi sebelumnya. Ya. Saya 2017 saya ketemu seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya David Garrison. Dia ini seorang peneliti, dia meneliti negara-negara Asia, Afrika gitu. Dan dia bilang, khusus satu
suku gitu ya. Kita udah tahu lah. Sama seperti di negara kita mayoritas. Di daerah-daerah suku-suku negara yang beragama itu dibilang dalam 25 tahun terakhir Injil diberitakan jauh lebih banyak dibandingkan 1400 tahun sebelumnya sejak agama itu ada. Dalam 25 tahun terakhir. Sejak ada gerakan doa namanya 30 hari berdoa di bulan. Nah ini pasti, karena kita lagi pas ada gerakannya ya. Saya setiap hari selalu kirimin pokok doa itu. Setelah ada gerakan doa itu, selama 25 tahun terakhir terjadi gerakan yang jauh lebih besar dibandingkan 1400 tahun ke belakang. Terus saya percaya Tuhan itu akan sedang melakukan percepatan, betul ya? Kita nggak mau ketinggalan. Ya jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Tapi kita mau berdoa ya. Perlu kita berdoa meratap, Tuhan pakai hidupku, Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai keluargaku, supaya ya kita nggak hanya berkutat di dalam masalah kita atau kegagalan kita, kelemahan kita atau keberhasilan kita. Tadi saya bilang seandainya pun kita punya 1 juta orang pun di gereja kita, itu belum seluruh hati Tuhan di situ, ya kan? Karena masih banyak di luar sana. Lihat Yesus 99 domba ditinggalkan gara-gara 1 domba yang terhilang, gitu kan? Itu 1 tuh, apalagi kalau jutaan orang. Jadi saya berdoa saudara supaya melalui firman Tuhan ini yang singkat ini, tapi kita boleh termotivasi dan saudara bisa mungkin binti kelompok kerja, berdoa, mulai pikirkan apa yang kita bisa kerjakan sama-sama, lakukan ya. Saya percaya it's time for Indonesia ya. Ini saatnya buat gereja Indonesia untuk bangkit. Saya tuh kalau ketemu hamba Tuhan dari negara manapun semua ngomongnya kayak gitu. Saya juga heran. Mereka lebih optimis dibanding kita gitu ya. Mereka lebih bersemangat dibanding kita untuk melihat Tuhan pakai gereja Indonesia untuk jadi berkat besar ya. It's your turn kata mereka gitu ya. Ini waktumu. Ini kesempatanmu ya. Tuhan bekerja luar biasa di negeri ini. Tuhan bekerja luar biasa di kota kita. Mari kita bawa itu kepada setiap suku bangsa. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita menutup sesi ini. 1 menit kita berdoa, kita refleksi di hadapan Tuhan. Sudah sekian berapa tahun kita menjadi orang Kristen, jadi anak muda Kristen. Mungkin kita terlibat dalam pelayanan di gereja ataupun terlibat kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi satu pertanyaan saya, apakah saudara sudah menemukan peranan saudara di dalam amanat agung Tuhan Yesus, dalam menggenapi amanat agung Tuhan Yesus? Mari kita berdoa saudara. Kita minta hatinya Tuhan. Kita mau menjadi partnernya Allah di dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Saya tahu saudara punya banyak mimpi. Saya tahu ada banyak hal yang saudara mau wujudkan dalam hidup saudara. It's good. Tuhan juga senang kalau kita berbahagia. Tapi saya mengatakan Tuhan punya mimpi jauh lebih besar daripada mimpinya. Tuhan mau hidupmu bukan hanya bagi engkau, tapi bagi banyak orang untuk datang kepada Dia. Mulai lihat dengan visi. Mulai lihat dengan visi di masa yang akan datang. Begitu banyak orang akan datang kepada Dia. Begitu banyak suku bangsa akan datang kepada Dia. Maukah engkau menjadi bagian di dalam seruan yang Tuhan katakan kepada di kitab Nabi Yesaya, sampai sekarang Dia masih sampaikan. Siapa yang mau aku utus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Tuhan gak haruskan kita tinggalkan profesi atau pekerjaan kita, tapi melalui apa yang saudara punya hari ini Tuhan bisa. Atau bahkan memang kalau Tuhan suruh saudara pergi ke suatu tempat tertentu di masa tertentu, saudara mulai melangkah dengan ketaatan, saya percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau pakai hidup untuk membawa bangsa-bangsa datang kepada. Saudara berdoa sama Tuhan. Saudara berdoa sama Tuhan. Ambil komitmen, katakan Tuhan, mulai hari ini saya mau katakan Tuhan, pakai hidup saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidup, bagimu Tuhan seluruh hidupku,
pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Tuhan, kami tahu kami nggak bisa tanpa Tuhan, tapi kami tahu waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami, bahkan lebih besar daripada yang pernah kami pikirkan. Kami rindu suatu saat Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami menjadi bagian dalam satu rencana Tuhan yang besar. Kami ambil bagian Tuhan dalam satu proyek Tuhan yang besar, sehingga hidup kami nggak kosong, pelayanan kami nggak kosong, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anak-anak muda, rekan-rekan muda yang punya hati, yang rindu untuk belajar, memberkati Tuhan, urapi the next step. Tuhan akan tolong, berikan pengertian, kemampuan untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebenarnya.